Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Cerita Entertainment. Saya akan mereview film Dororo 2007. Malang, baru saja lahir. Dia tidak memiliki hidung, mata, dan anggota tubuh. Bahkan tidak ada satu gigi pun. Setelah guru yang baik menemukannya dan membawanya pulang, melihat anak ini seperti lobak, dia mulai memikirkan cara mengumpulkan anggota tubuh anak kecil yang sudah mati, lalu dimasukkan ke dalam panci. Tambahkan resep andalannya, memasak dengan api panas. Dengan begitu, menghasilkan sebotol air dari mata air kehidupan, dituang ke wadah, dipanaskan dengan suhu panas, menarik sakelar, menyalakan 100.000 vodka listrik. Setelah disetrum dengan listrik, hati manusia itu pun terbentuk. Ya Tuhan, hati kecil itu masih berdetak. Setelah menciptakan hati ini, bayi normal dengan berat 7 pound sudah siap, dan diberi nama Satoshi. Karena Satoshi bukan orang biasa, sekelompok setan terus mencarinya. Terpaksa, Satoshi yang baru tumbuh, diberikan pedang oleh gurunya, pedang besi murni, untuk melindungi diri sendiri. Hari-hari berikutnya, tidak hanya belajar bahasa bibir, juga mempelajari ilmu pedang. Dalam sekejap waktu berlalu, walaupun guru ini dokter, namun dia juga tidak bisa menghindari kematian. Sebelum guru meninggal, dia menceritakan kisah hidup Satoshi. Ternyata, ayah Satoshi adalah seorang jenderal. Ketika peperangan, demi memiliki kekuatan iblis, dia membuat perjanjian dengan iblis, menukarkan 48 organ tubuh anaknya kepada iblis. Kepada 48 iblis. Jadi ketika Satoshi lahir, dia berubah menjadi cangkang. Ibunya tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia menaruh Satoshi di sungai, lalu kemudian diselamatkan oleh gurunya. Setelah selesai cerita, guru pun meninggal. Setelah mengurus kematian gurunya, tepat ketika Satoshi akan pergi, dia mendengar sebuah suara. Dengan begitu, Satoshi memulai pergi melenyapkan iblis. Film diputar. Beberapa wanita sedang menari di atas panggung. Penonton di bawah panggung sangat antusias. Dan Satoshi ada di antara mereka. Apakah dia datang menonton? Tentu saja bukan, karena dia merasakan nafas iblis. Dengan penampilan wanita bertopeng, Satoshi tidak sabar, melompat terbang ke arah iblis. Dalam sekejap wanita itu menunjukkan wajah aslinya. Satoshi menebas iblis itu, dan seketika iblis menampakkan wujud aslinya. Ternyata gadis ini, iblis laba-laba berkaki 8. Ketika iblis menyerang, Satoshi dengan mudah menghindar. Monster itu menempel di dinding, melompat ke sana kemari. Dia tiba-tiba muncul dari belakang, dengan capitnya mendorong Satoshi, dan mulai menyerang. Untung saja Satoshi cepat bereaksi. Jika tidak, mungkin sudah menjadi santapannya. Satoshi tidak mau kalah. Satoshi berputar seperti kincir angin, namun laba-laba berhasil lolos. Kekuatan mereka sepertinya seimbang, tetapi laba-laba ini memiliki banyak tangan. Satoshi tidak sengaja tertusuk di tenggorokan. Saya pikir Satoshi akan mati, namun tiba-tiba Satoshi menoleh. Lukanya seketika sembuh. Dengan begitu, Satoshi melompat ke tubuh laba-laba, dan dengan mudah mengalahkan iblis ini. Satoshi pun memasang kembali tangannya, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Kaki palsu kirinya mendadak jatuh, menumbuhkan kaki asli, perlahan tumbuh dari celana. Dan kemudian kaki palsu itu berubah menjadi abu. Kejadian ini menakuti kedua orang ini. Wanita ini bernama Dororo. Setelah mengetahui cerita tentang Satoshi, dia mencarinya, dan ingin membantunya. Keduanya beristirahat di tepi sungai. Mendadak seorang bayi raksasa muncul. Mendengar suara imut ini, mereka pun melepaskannya. Mereka membawa bayi raksasa datang ke penginapan terdekat. Pemilik penginapan memiliki 7 putri. Gaun atau gaya rambut, semua sama, terlihat sedikit menyeramkan dari kejauhan. Ketika tengah malam, 7 gadis masih belum tidur. Mereka berencana menyantap 2 orang itu. Akhirnya mereka memutuskan makan Dororo yang lebih empuk dulu. Tiba-tiba, ya Tuhan, 7 gadis berubah menjadi ulat, menggeliat dengan tubuh besar, datang ke kamar Dororo. Dororo yang sedang tidur nyenyak, tidak mengetahui situasi ini. Beberapa ulat raksasa mendekati Dororo yang sedang tidur. Di belakang tubuh mereka, memiliki banyak mata.
Sebuah bayangan jatuh dari langit dan menebas ulat raksasa itu. Ternyata itu adalah Satoshi. Jika dia telat selangkah saja, ini bisa menjadi bencana. Saat itu, bayi raksasa itu menunjukkan jalan padanya. Kemudian keduanya mengejar. Mereka melewati terowongan, datang ke ruang bawah tanah. Ya Tuhan, di sini penuh dengan mayat. Yang lebih menakutkan, ada ratusan telur ulat di rumah. Bos wanita bukan manusia, dia adalah kupu-kupu. Ketika dia akan kabur, bayi raksasa itu langsung terbang dan menarik siluman itu. Seketika Satoshi langsung menebasnya. Dengan begitu, organ ginjal Satoshi kembali berfungsi. Selanjutnya, keduanya membunuh iblis di sepanjang jalan. Melihat roh pohon merentangkan rambutnya sejauh 100 meter. Meski berjuang untuk melawan, tapi mereka kesulitan melawan ribuan helai rambutnya. Mereka terbungkus rapat. Untungnya Satoshi tidak menyerah. Dia mematahkan ikatan roh pohon. Kemudian terbang tinggi, memegang pisau sepanjang 40 cm, dan menebasnya. Seketika pohon terbelah, menjadi dua bagian. Setelah siluman pohon mati, Satoshi mendapatkan telinganya. Setelah membunuh Godzilla, dia memiliki tenggorokan sendiri. Dengan begitu, tidak sampai 1 bulan, dia telah membunuh 20 siluman iblis. Sebagian organnya tumbuh. Tangannya juga mendapat apresiasi dari sang pangeran dan membawanya pulang. Tapi saat sang ratu melihat Satoshi, ekspresinya tiba-tiba membeku. Baju yang dia kenakan adalah buatan tangannya sendiri. Melalui kontak fisik, Satoshi melihat kenangan ratu. Ternyata, wanita yang ada di depannya saat ini adalah ibu kandungnya sendiri. Pangeran takut Satoshi akan mencuri posisinya. Dia membawa pasukan. Kendarai tank meledakkan Satoshi. Dia ingin membunuhnya. Akhirnya tersisa pangeran seorang, dan dia mati di tangan Satoshi. Dengan begitu, raja pun datang. Ibunya menghalanginya menyakiti Satoshi, dan dia ditusuk oleh raja. Melihat kejadian ini, Satoshi sangat marah. Mereka langsung berkelahi. Raja yang memiliki kekuatan iblis. Mereka berkelahi cukup lama. Kelihatannya mereka seimbang. Kemudian, tubuh pangeran tiba-tiba melayang. Ternyata dia kerasukan setan. Dia memberitahu raja untuk membangkitkan dirinya. Namun setan ini ingin mengusai tubuh raja. Raja yang mencintai anaknya langsung menyetujuinya. Tiba-tiba, sebuah makhluk aneh muncul. Tidak butuh waktu lama, siluman itu masuk ke tubuh raja. Namun ketika dia akan kabur, raja yang masih memiliki kesadaran menusuk dirinya sendiri, mati bersama setan ini. Kemudian, organ hati Satoshi pulih kembali. Tetapi walaupun demikian, dia masih harus mencari 20 organ tubuh lainnya. Keduanya tidak punya pilihan selain melanjutkan jalan membunuh iblis. Dan film pun berakhir. Saya akan membawakan film menarik lainnya.